Halo sahabat profesionals, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi kali ini, dan sahabat profesionals, kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Ibu Dona Purnama, SIKOM. Halo Bu Dona, apa kabar Bu? Halo, ya kabar saya sehat. Bu Dona, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai how to create impactful customer experience, boleh dong Bu di-sharingin ke sahabat profesionals mengenai aktivitas sehari-hari Bu Dona dan juga background pekerjaan Ibu. Terima kasih, salam dari saya ya. Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari saya itu, saya masih aktif dalam bidang properti dan hospitality yang memang industri sangat berkembang saat-saat sekarang walaupun ada imbas daripada pandemi. Nah, kalau background saya itu memang dari ilmu komunikasi, tetapi saya sangat tertarik di bidang learning and development, seperti itu. Oke Bu, terima kasih sebelumnya ya sudah mau menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bersama dengan Foster & Bridge Indonesia. Customer experience dapat dibangun dengan menciptakan hubungan antara konsumen dan karyawan, di mana karyawan berperan sebagai representasi dari perusahaan. Hubungan ini yang nantinya akan menciptakan loyalitas jangka panjang konsumen. Setiap interaksi yang terjadi bersifat unik dan pribadi, sehingga human interaction menjadi faktor yang paling penting. Bagaimana karyawan memainkan peran sehingga menciptakan customer experience bagi konsumen, apa saja yang harus diperhatikan? Simak diskusi kali ini bersama dengan Ibu Dona. Oke Bu, sebelum kita diskusin ya Bu lebih jauh, bisa dijelaskan dulu Bu, apa itu customer experience Bu? Nah iya, jadi kalau dilihat dari pengertiannya, saya yakin semua juga pasti sudah sering mendengar ya, yang namanya customer itu adalah pelanggan. Experience adalah pengalaman, jadi pengalaman pelanggan. Gitu. Ini PR besar bagi semua perusahaan, bagaimana mewujudkan pengalaman pelanggan. Jadi kita punya satu pola pikir yaitu customer centric. Pendekatan yang berpusat kepada pelanggan, orientasinya pelanggan, arahnya pelanggan. Jadi semuanya adalah pelanggan, seperti itu. Untuk bisa mewujudkan suatu pengalaman pelanggan yang tak terlupakan, jadi the moment of truth. Kalau bicara mengenai untuk bisa mewujudkan pengalaman pelanggan yang terlupakan itu pasti identik sama alur gitu. Step-step misalnya gitu, persiapan-persiapan dan sebagainya. Intinya adalah supaya pelanggan kita punya kesan yang sangat mendalam selama dia menggunakan produk pelayanan di perusahaan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Mengapa customer experience ini sangat penting juga Bu? Oh jelas, customer experience ini sangat penting karena gini. Saya coba ilustrasikan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita mau punya satu history, track record bahwa customer kita, pelanggan kita, interest sama perusahaan kita, dia punya pengalaman yang sangat berkesan. Jadi kata kuncinya adalah pengalaman yang berkesan gitu. Karena apa? Customer kita bukan sekedar ingin menikmati makanan, misalnya usaha kita adalah restoran, bukan sekedar sampai di situ. Jadi kalau dikatakan kenapa ini penting ya, karena pusat bisnis kita itu ada di tangan customer. Kalau kita lost customer, lost business. Jadi boleh dikatakan di sini bahwa punya peranan penting sebagai kunci untuk terus menghidupi perusahaan. Supaya perusahaan kita eksis, itu tergantung dari loyalnya customer kita. Begitu penting posisi customer karena dia bicara customer adalah bicara kelangsungan hidup bisnis kita. Seperti itu. Makanya penting sekali gitu kita untuk bisa maintain customer kita sampai punya satu kesan yang sangat mendalam terhadap produk atau layanan jasa perusahaan kita. Seperti itu. Lalu Bu, faktor penting apa saja yang harus diperhatikan dalam menciptakan customer experience sebagai konsumen Bu? Faktor yang sangat penting ya.
Jadi kita kalau bicara konsumen, customer, tamu, apapun bisnis yang kita kelola, apapun bidang usaha yang kita kelola, kita tidak boleh lepas dari yang namanya pelayanan sebelum, kemudian pelayanan pada saat, dan pelayanan setelahnya, gitu. Jadi kalau boleh dibilang, kita umpamakan ceritanya seperti ini nih. Kalau misalnya kita mau tahu dan kenal customer kita supaya engage, supaya kita punya kedekatan gitu ya. Berarti kan kita harus kenal dulu. Nah, kalau kita kenal kebutuhan-kebutuhan daripada customer atau calon pelanggan kita, otomatis kan kita pada saat menawarkan sesuatu itu sudah terbangun yang namanya psikologi kedekatan gitu. Dia udah nyaman sama kita. Kemudian sesudah dia beli produk kita, sesudah dia menggunakan jasa kita, setelahnya kita mau bikin apa, maintain-nya seperti apa. Jadi tahapan-tahapannya itu adalah sebelum, pada saat, dan setelah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Customer experience ini kan lebih menekankan apa yang dirasakan konsumen. Sehingga ini menjadi hal yang cukup sensitif ya Bu ya. Karena sesuatu yang dirasakan biasanya menjadi sesuatu yang paling diingat nih. Melihat hal tersebut, elemen-elemen apa aja sih Bu yang harus diperhatikan dalam menciptakan customer experience? Nah, ini dia nih, menjadi penting sekali ya. Jadi kalau customer itu bicara pelanggan gitu kan. Bicara pelanggan yang tidak bisa kita anggap enteng, biasa aja gitu ya. Kalau dulu ya, nggak apa-apa deh, kita nggak usah bikin relasi yang baik. Dia toh tetap datang gitu ya. Tapi saat sekarang kita sangat bergantung pada customer kita. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan? Ini hal basic yang dibutuhkan oleh pelanggan. Supaya apa? Pelanggan kita punya pengalaman yang sangat menyenangkan dengan kita, punya kesan yang sangat mendalam, dan moment of truth, saat-saat kebenaran kita menyenangkan pelanggan itu terwujud. Jadi kita harus pertama understood. Understood itu artinya kebutuhan untuk dimengerti. Jadi kita mesti paham bahwa customer kita, pelanggan, klien itu butuh dimengerti. Jadi ketika dia memilih sesuatu produk, kita harus tahu dia butuh apa sih dari produk ini. Nah, kemudian welcome. Ya, pertama understood, kedua welcome. Artinya, pelanggan merasa perlu bahwa kita merasa senang bertemu dengan mereka. Dan itu merupakan hal penting gitu dari sisi kita human sebagai pemberi layanan. Welcome. Kemudian kebutuhan untuk merasa penting, important. Jadi yang pertama tadi saya katakan understood, yang kedua welcome, yang ketiga important. Important artinya mempunyai suatu pandangan bahwa apa yang kita lakukan prioritasnya adalah untuk kepentingan customer. Jadi membuat pelanggan merasa dirinya khusus, merasa dirinya spesial di mata kita gitu. Ya, nggak mudah ya, tapi memang harus diupayakan. Dan yang keempat adalah comfort. Comfort artinya kebutuhan akan kenyamanan. Setiap human, setiap manusia itu perlu nyaman. Perlu adanya chemistry. Jadi kalau kita mau mewujudkan suatu pengalaman pelanggan yang tak terlupakan, ya memang harus menciptakan situasi kondisi yang comfort. Jadi keempat hal itu yang sangat penting, Mbak. Oke Bu Dona, terima kasih untuk penjelasannya. Namun Eva izin untuk iklan dulu ya Bu ya. Sahabat Professionals, jika sahabat Professionals menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat Professionals lainnya. Oke, terima kasih Bu Dona sudah menunggu. Lanjut lagi ya Bu ya. Bagaimana menciptakan sebuah customer experience yang meaningful Bu, dan tepat sasaran bagi konsumen kita? Oh iya, nah ini dia nih, PR nih ya. Jadi kalau mau menciptakan pelanggan atau customer atau konsumen yang meaningful gitu ya, yang punya arti yang begitu besar. Karena kata kuncinya kita harus ingat bahwa customer adalah alasan bisnis kita. Itu konsep dalam berpikir di setiap individu yang siap melayani itu bahwa customer adalah alasan. Apapun alasannya adalah customer. Apapun yang kita lakukan alasannya customer. Jadi mereka harus diperlakukan sebaik-baiknya untuk kelangsungan bisnis kita agar terus bertumbuh dan berkembang.
Nah, rumusannya supaya kita bisa menciptakan meaningful seperti yang ditanya tadi, ada rumusan 10K ini yang mau saya kasih. Ini penting sekali ya. Simple, tapi kalau tidak dilakukan, tidak diwujudkan, nggak akan ada customer meaningful gitu. Nggak akan pernah punya kita yang namanya customer yang sangat berarti ya. Jadi yang pertama, K yang pertama itu adalah kepercayaan. Kemudian, K kedua adalah kecepatan. Ketiga adalah kemampuan. Nah, dari arti-arti ini bisa udah dibayangkan ya. Inilah PR terbesar kalau kita mau mempunyai customer dan mindsetnya apapun alasan bisnis kita adalah customer. Yang keempat adalah kemudahan. Kita memberikan kemudahan kepada customer kita. Yang kelima, keramahan. Yang keenam, komunikasi. Kemudian yang ketujuh adalah kejujuran. Yang ke-8, keamanan. Yang ke-9, ketelitian. Dan yang ke-10 adalah kenyataan. Kenyataan. Jadi kita harus bisa menawarkan kepada tamu sesuai dengan kenyataan, bukan janji-janji surga. Dia nggak akan menjadi customer yang berarti kalau dia hanya sekali waktu singgah terus pergi. Terus produk kita akhirnya ditinggal, goodbye gitu dan sebagainya. Tapi kalau customer yang meaningful itu bagi kita, PR diri dari setiap individu dan layanan apapun di organisasi adalah 10K ini. Kalau dari saya seperti itu. Oke Bu, saat perusahaan mendefinisikan customer experience yang ingin diciptakan bagi konsumen mereka, hal tersebut harus selaras dengan DNA perusahaan. Bagaimana menjelaskan ini semua Bu, terutama terkait culture yang harus dibangun perusahaan bagi karyawan mereka? Ya, ini juga tidaklah mudah ya untuk menyelaraskan gitu ya. Jadi ini kembali lagi kepada visi misi perusahaan. Apa sih pandangan perusahaan tersebut terhadap customer? Ataukah mungkin berpikir bahwa yang penting customer ini ada. Jadi konsepnya adalah visi misi perusahaan sama-sama berkomitmen supaya bisa memberikan satu pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Tidak mudah caranya, tapi bisa kita lakukan dengan satu hal yang akhirnya bisa berdampak besar untuk bisa maintain experience pengalaman pelanggan tersebut dari big data. Jadi perusahaan itu harus punya big data dan menjadi satu konsentrasi dan komitmen. Jadi fokus nih, top management harus fokus bahwa dia akan secara konsisten mengelola big data itu apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian dia siap untuk bisa melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Untuk apa? Mewujudkan kebutuhan customer itu. Dilihat dari mana? Dari big data, data besar yang dipunyai oleh suatu perusahaan. Seperti itu. Oke. Makasih Bu untuk pemaparannya. Kita mau masuk ke pertanyaan kita yang terakhir ya Bu ya. Sebagai penutup Bu, salah satu faktor penting dalam menjaga customer experience adalah human interaction. Agar customer experience yang diharapkan dapat dibangun dengan baik Bu, skill apa aja yang harus dibekali kepada karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen ya Bu? Ya bicara skill, bicara keterampilan ya Mbak ya. Jadi memang setiap individu dalam sebuah organisasi, bisnis apapun, itu tidak lepas dari pertama adalah sikap individu dalam melayani. Untuk bisa engage dengan customer-nya, untuk bisa membuat relationship yang baik kepada customer-nya. Itu sikap yang pertama. Yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi. Jadi perlu sekali, kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dia tidak bisa mengerti apa yang dibutuhkan tamu, atau apa yang dibutuhkan customer atau konsumen. Dia tidak mengerti tipikal, gaya, karakter daripada customer-nya. Itu nggak akan bisa dia engage dengan customer. Dan tidak akan pernah terjadi experience yang sangat menyenangkan, yang sangat berkesan dari customer tersebut. Jadi keterampilan yang sangat mutlak harus dikuasai adalah keterampilan berkomunikasi. Dan kemudian yang ketiga adalah knowledge. Knowledge apa? Dia perlu tahu produknya apa, plus minus produk tersebut apa. Jadi dia harus punya pengetahuan yang mumpuni terhadap produknya, terhadap jasa layanan di perusahaannya, seperti itu. Ya, demikian. Oke, terima kasih Bu Dona. Nggak terasa itu tadi pertanyaan terakhir kita di pembahasan kali ini ya Bu Yon.
Terima kasih banyak Bu untuk waktunya dan juga semoga dapat bermain kembali ya, bisa main-main lagi nih di video selanjutnya bersama dengan Foster Ambridge Indonesia. Ya, terima kasih juga sama-sama Mbak. Sahabat Profesionals, jika sahabat Profesionals menyukai video-video dari Foster Ambridge Indonesia, jangan lupa untuk di-like semua video kami, di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di-share ya video-videonya ke sahabat Profesionals lainnya, agar tidak ketinggalan video dari Connecting Time dari Foster Ambridge Indonesia. Sahabat Profesionals, jika sahabat Profesionals yang memberikan masukan terkait dengan topik apa aja yang mau dibahas di Connecting Time, boleh untuk memberikan masukannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga video ini dapat bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema dan pembahasan yang lainnya. Terima kasih, bye-bye! Bye-bye!